anak sekolah nongkrong sama ketua yayasan. Dia kalau di sekolah manggil guru, bro. Nongkrong nih kita. Kita kan ini belum masak. Belum masuk. Iya belum. Kita nongkrong aja dulu, nggak usah masuk sekolah, modal kita. Nih gue ada ajak. Sorry gue terlambat. Kenapa lo? Gue habis senam sama Bertiti Larso. Ini dia maksa-maksa ikut. Ah jangan capek gue ngomong sama dia. Apa? Lagi depan rumahnya The Galian yang kuping dia kecor. Denger tuh barusan. Lu mau ikut kita ngabuburit? Apaan? Ngabuburut. Jangan ngono. Mau ikut kita ngabuburit? Ngabuburit. Mau ikut? Mau ikut? Lu nanya gua. Mau ikut kita ngabuburut? Ngabuburit. Ya, lu denger no. Lu denger no. Yuk, kalau mau jalan sekarang aja deh yuk. Ini gue bawa uang nih. Banyak amat lu punya duit lu. Tumben lu. Gue tadi mau keluar dari rumah mak gue bilang, nih bawa duit ini. Gue udah capek megang duit, kata mak gue. Mau gak lo? Lu juga bawa, gue juga. Dia juga bawa katanya. Bawa. Kita kurang miring nih. Apanya? Ini gini ngobrolnya begini. Hah? Agak gitu dulu. Agak gitu dulu ini. Jajan nih ya, jajan. Ah, jajan tuh. Ya udah ayo nih gue udah bawa lo. Lo tenang aja lo, gue yang traktir. Jajan. Iya, gue yang bayarin. cek orang, orang apa yang cocok denganku. Penonton! Males dia jualan di gorengan. Males jualan gorengan di sini. Apa? Bayarnya 1, ngambilnya 5. Gue mau nanya, Pak Ustadz masuk deh. Pak Ustadz masuk deh. Pak Ustadz, apa hukumnya orang lagi puasa pamer-pamerin makanan biar orang demen? Makanya membuat puasa orang jadi makruh disebabkan oleh dia. Tuh. Pak Ustadz tahu kan? Ini aku cari nafkah ini, Pak. Aku gak pamer-pamer, aku jualan. Cari apa tadi, Mas? Nyari nafkah. Oh iya. Lihat dong Pak, kita kan jadi kepengen berarti dosanya di dia ya. Lu imannya gak kuat tuh. Apa jalan kita? Ya Pak, imannya gak kuat ya Pak Ustadz dia ya. Lu dagang gorengan kan? Hargailah orang yang berpuasa. Pak Ustadz saya mau tanya, kalau dia lagi jualan, terus kita beli, Ya, kita pahala nggak? berpahala. Pahalanya memberi makan orang itu sampai dengan 40 hari. Masya Pak Ustadz saya mau tanya, kalau dia lagi jualan, jualannya sepi. Menurut Pak Ustadz saya mendingan saya beli apa saya videoin? Kok di videoin? Orang beli ya Pak Ustadz. Sedekah itu syaratnya 5. Apa itu? 1 ikhlas, yang kedua yang terbaik, Ya. yang ketiga sasaran tepat. Betul. Yang keempat, jangan menyakiti orang yang disedekain. Benar. Yang kelima, jangan diungkit. Tuh. Pak Ustadz saya mau tanya lagi, Ya. kalau modelan kayak gini enaknya sedekahin kemana nih? Yang begini mah jangan sedekain, doain. Doain biar umur panjang. Oh bener doain ya. Gue beli deh lo. Gue beli. Berapa Beli duit? semuanya? Iya. Ya udah pas banget nih, gorengannya buat kalian. Bapak tampahnya aja ya Pak. Orang mau kita lah. Gorengan mau. Pegang. Lu beli semua? Hah? Nih, duit. Itu hadiah. Itu bonus. Bonus. Cabe. Cabe kayak pilus. Bonus. Lu beli semua? Ini lu beli semua? Ya gue beli sama orang-orangnya. Temen kita yang satu ini jangan suruh makan gorengan. Kenapa? Kolesterolnya tinggi, ntar darah tingginya kumat. Enggak kolesterol. Enggak. Ya udah ini pegang. Saya pegang apa saya pegang? Tak bisa dong ya. Apa ya? Ya Allah Pak. Diraukan itu jauh deh. Ntar Tapi dibungkusin ya, dulu sama dia. bahayanya ya, Risoles ini kayak ngelewein dia. Mana masih anget lagi. Ya udah, saya taruh di meja dulu ya. Iya. Taruh di meja. Lo kalau gue megangin. Hah? Taruh meja aja lah. Lah kan saya ngomong taruh di meja. Ntar dibungkusin dulu sama dia, dibungkusin.
amat lu beli gorengan langsung lu beli semua. Gua nggak ngerti kenapa tangan gua nggak demen kalau kena uang kertas. Songong banget lu, kebanyakan itu. Mulai kena logaman dia, gubangan. Apa? Gubangan. Kagak. Gua dengerin kobangan. Kamu marah-marah, aku diam saja. Aku diam saja, aku tambah marah. Hei, Gila lu, Gun. Gua lihat-lihat abis jajanin teman-teman lo gorengan tuh. Gua cari-cari lu ke Jakarta, ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Apa di sini lo? Oh, aku rindu. Kagak. Katakan padanya. nyanyi dong, Dek. Nyanyi tuh, nyanyi. Ade imut banget, mukanya udah keriput, Ade. Seangkatan kita. Seangkatan? Seangkatan. Seangkotan kali ya. Gak pura-pura gak tahu ya, Igun? Ini ada apa ini? Kalian pada nongkrong-nongkrong begini bukannya masuk? Ada yang nongkrong berdiri. Berdiri, Pak. Nongkrong di mana lo? Ya ini kan namanya nongkrong. Kalau berdiri begini kan namanya nongkrong. Kalau jam segini kan waktunya ngaburubit, Pak. Boleh. Kenapa nggak langsung pulang ke rumah kalian? Tuh lihat tuh mama kalian nyariin. Bukan, Ini Mak. anak-anaknya, Bu. Bukan, dia punya utang nih di warung saya nih, gak bayar-bayar. Utang apa lagi sih? Capek banget. Gue kayak takut mati nggak diterima nih. Utang gue banyak banget. Utang apaan lagi sih, Bu? Nah kamu, saya cari ke Marunda kagak datang kemari, ternyata nongkrong. Tadi lu banyak duit, Gun. Enggak, gue bingung. Utang apa lagi sih? Kalau punya hutang harus dibayar, nggak boleh begitu. Jangan sok kaya. Kamu punya utang apa? Kamu punya utang puasa, makanya saya tagih ke sini. Nah, yang benar, Ibu ini benar punya hutang apa, Bu? Punya utang dia di warung Berapa? saya. Berapa ngomong? Banyak, Pak. Berapa? Gue mana? 17.500. Duit gue tadi mana? Nggak jadi, saya orang tua dia, Pak. Saya orang tua dia, Pak. Weh. Jangan ngomongin duit depan orang berduit. Gimana tuh? Gimana tuh? Set. Oh deh, ngitungnya ampun. Mau dibayarin utang lo nih, Gun, kayaknya. Berapa duit? Saya, Pak, 5 juta, Pak. Berapa duit? 5 juta. 5 juta. Ya sih bang, duit 20 aja juga. Si Igun ini, Pak, uang SPP-nya akan dibayar ke sekolahan. Lah. Malah ngutang di mana-mana. Lu duitnya dipakai. gaya-gayaan katanya mak lu yang ngasih. Ma, tadi pikir Ma ngasih buat beli gorengan. Gak boleh gitu, kalau uang buat sekolah bayar buat ke sekolah, jangan pakai jajan. 1, Om. 2. 1. 200 ini. Kamu minta dari mana? Apa? Nah, itu 1. Ya. Itu 1. Bener-bener. Jangan jadi anak durhaka ya, Igun. Kamu jadi anak aku mau nggak, Om? Om, Dek. Dek, mau nggak jadi anak aku, Dek? Coba. Jadi anak aku. Pak Ustadz, kalau punya anak begini bagaimana, Pak Ustadz? Indahnya Ramadan, berkah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Gimana Ustadz tuh ngelihat tadi Kak Igun yang gak amanah tuh Ustadz, gimana? Nah, buat semua atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita sudah bukan milik kita lagi. Karena milik orang lain. Dan semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi pekerjaan, apalagi tugas itu akan diminta. Maka harus amanah. Harus amanah. Luar biasa. Oke, sekarang siapa yang mau nanya Bu sama Ustadz? Ibu? Semangat dong, siapa? Oh, Ibu silakan. Silakan Ibu, boleh berdiri Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaya. Saya nanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Bagaimana orang yang menggelapkan uang arisan itu amanah apa enggak?
Itu aja Ibu. Terima Bu, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggelapkan uang arisan nih Ustaz. Maka sampai kapanpun akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hutang jadinya. Karena arisan itu kan patungan. Untuk satu orang bisa naik. Patungan ada 20 orang, maka dia dapat 20 juta kalau satu orang 1 juta. Ternyata dia tidak amanah, menggelapkan, berarti dia berutang dari 20 orang itu. Nah itu bahayanya. Ketika orang berbuat seperti yang tidak amanah itu, masuk kategori ciri-ciri orang munafik. Tahu nggak bahayanya orang munafik itu? Apa Ustaz? Siksanya berada di bawah apinya neraka. Misalkan gini, kalau orang masak panci, itu kan airnya di sini kan? Betul. Yang dimasak di sini. Orang kafir kan di sini. Orang munafik di bawahnya sini. Lebih duluan. Di bawahnya. Lebih duluan. Jadi bahaya. Parah banget orang-orang munafik itu. Karena saking membahayakan, dikira orang baik ternyata bukan orang baik. Waduh, jadi mesti hati-hati Bu. Iya. Ingatin temennya tuh Bu ya. Dan orang yang tidak amanah, pada saat dia tidak melakukan amanah, pada saat itu imannya tercabut. Tercabut. Dan digolongkan orang yang tidak amanah, berarti sudah buruk nama baiknya. Dan kalau dia nggak bisa mengembalikan uang arisan tadi kan itu hitungnya hutang. Utang sampai di hari kemudian pun akan diminta pertanggungjawabannya. Oh, jadi kalau dia meninggal pun Dikategorikan mencuri. mencuri. Jadi bahaya sekali ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau kita ada hutang belum kita bayarkan, udah keburu Catat meninggal. baik-baik, nanti kelak di hari kemudian akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ingat orang berutang tetap sebagai orang yang pencuri dan berutang. Masya Allah, beri tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Siapa lagi yang mau nanya yang kedua? Siapa Bu? Yang kedua? Silakan Ibu boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Mardia. Tanya dong Pak Ustadz, Ya Ibu. apa hukumnya kalau kita tidak amanah dalam hal apapun? Oh, dalam Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada dua kehancuran yang diperoleh orang-orang yang tidak amanah. Dalam hal apapun. Satu, kehancuran di dunia dengan hilangnya kepercayaan. Yang kedua adalah buruknya akhlak. Dan pada saat itu tercabutnya iman. Iman itu naik turun. Sementara ini kita berusaha untuk iman itu senantiasa di atas. Pada saat orang melakukan tidak amanah dan maksiat maupun dosa, pada saat itu imannya lagi tercabut. Betapa perihnya, ruginya orang-orang melakukan kezaliman tersebut. Dan ingat, orang yang melakukan tidak amanah dalam hal apapun masuk kategori orang yang zalim. Orang yang zalim. Sekarang, sanksi di hari kemudian ini akan dihilangkan dari rahmat kasih sayang Allah. Karena ingat, dosanya bukan hanya kepada Allah, tapi dosanya kepada hamba Allah. Walaupun dia bertobat, ingat, walaupun bertobat tidak diterima tobatnya. Kalau dia belum mengembalikan hak manusia. Karena dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri, kita bertobat sudah aman. Kita salat, berjatuhan dosa-dosa itu. Tapi dosa kepada, sesama, itu tidak akan terampunkan sebelum engkau kembalikan dulu haknya orang yang kamu zolimi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan terhindar semua kita Bu ya. Tapi saya mohon izin nih Ustadz. Mesti pamit dulu sebentar. Ada tugas ya? Mau ngasih info sama Anwar. Saya titip dulu ya Ustadz. Bu, pamit dulu sebentar ya. Bentar Bu. Ayo ibu-ibu, buat yang di rumah juga usahakan yuk menjadilah orang-orang yang amanah. Bagaimana kita bisa mengatur segala sesuatu dicatat dengan baik dan jaga. Karena ketika kita mengambil hak orang, itu tidak akan diterima ibadahnya. Hati-hati loh. Nah, Dudek, udah, silakan. Mau kemana sih bro? Udah ganteng banget nih, pasti mau pergi jauh nih. Mau jalan, apa mau nongkrong, mau hangout, kemana? Waduh. Jelas dong bro, semuanya bro. Soalnya aktivitas gue kan hari-hari padat banget bro. Ini sombong dia. Makanya gue butuh motor yang bisa ngikutin semua kegiatan gue seharian. Wede. Emang kalau boleh tahu ada gitu motor yang serba bisa nemenin segala aktivitas lo kayak gini bro? Ya ada ini bro. Wow. Ini bro. Ini bro. Nih ya.
Motor yang selalu nemenin gue beraktivitas setiap hari. Yamaha NMAX Neo. Motor dengan desain khas Maxi Yamaha. Punya garis desain yang tegas tapi tetap premium dan modern. Warna baru lagi nih, warna matte blue. Dan dinaikin juga nyaman bro. Lihat posisi berkendaranya bro. Nih ya. Iya bener. Tuh kaki juga, ruang kaki luas. Punya jok. Dan ini nyaman banget bro. Jadi nggak bakalan bikin pegel kalau kita lagi touring jauh. Widih, tapi nih ya kalau dipakai mobil tiap hari tenaganya aman emangnya? Jelas aman bro, ini mesinnya aja udah pakai Blue Core generasi terbaru 155 cc. Tenaganya garang bro, Widih. tapi gas tetap halus dan responsif. Siap gaspol kemanapun. Berarti ini hebat ya bro ya. Oh. Udahlah nyaman, bertenaga juga, iya kan? Betul dong, dan nggak berhenti di situ aja bro. Lampu depan sama lampu belakangnya ini punya desain yang mewah. Iya. Apalagi lampu depannya ini udah pakai dual proyektor LED. Wih. Makin terang dan fokus di jalan. Nah, Yamaha NMAX Neo ini juga punya desain baru LCD speedometer yang dilengkapi dengan fitur Y-Connect. Bagasinya bro, ini luas banget bro. Widih, bisa masuk nih kita ke dalam. Nah, lihat nih. Sebentar bro. Nah, ini dia tuh. Ruang bagasi. Luas, bisa nyimpen segala macam barang, kacamata, sejadah, jaket, kacamata semua bisa masuk. Widih. Dan yang gak kalah penting bro, ini ada electric power socket. Nah, nih buat nemenin aktivitas setiap saat supaya nggak kehabisan daya listrik bro. Langsung bisa ngecas. Ini mah udah keren banget ya, paket lengkap gitu ya. Duh, jadi panas nih pengen beli Yamaha NMAX Neo. Ini belinya di mana nih kalau boleh tahu? Wah, pantesan aja panas Iya dong, kan? wajar. Mumpung dapat THR, THR jangan diumbar-umbar, beliin motor. Betul bro, nih. Iya kan? Ini memang keren banget bro, Yamaha NMAX Neo ini. Nah, buat pemirsa juga nih semua yang ada di rumah, ada kesempatan buat dapetin 1 miliar rupiah cuma dengan membeli motor Yamaha ini aja nih. Dan info selengkapnya bisa langsung cek di website resmi Yamaha atau meluncur ke dealer resmi Yamaha terdekat. Langsung aja sekarang. Widih, Yamaha NMAX Neo semakin maksimal.